selain kuliah yang cuman beberapa SKS dan juga tentunya skripsi, aku memutuskan untuk cari intern. Nah, internnya itu, dulu aku karena anak Telkom, jadi banyak banget informasi terkait Telkom. Itu ada intern namanya DDB Internship Telkom. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, kalian bisa aja mengisi waktu kalian dengan internship di DDB Telkom. Nah, dari situ kenapa aku ngambil internship? Karena melihat dunia kerja sekarang yang susah sekali mencari lowongan ya. Waktu itu aku mengisi waktu kegiatan gabutku itu dengan internship dari Januari sampai April, karena April itu aku wisuda. Dan sisanya itu 2 bulan itu aku udah mau selesai intern, jadi target aku itu aku udah harus dapat kerja. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa aku intern? Biar nanti aku nggak ada gap untuk semacam menganggur karena belum dapat kerja. Jadi gitu. Tapi kalau untuk internship ini sendiri, ini paid internship. Jadi kalian masih bisa dapat uang jajan lah enggak. Dari situ untuk DDB Telkom sendiri, aku apply jadi marketing internship. Nah, dari marketing internship ini, karena aku di industrial engineering ini, minoring aku itu marketing. Nah, di DDB Telkom ini, itu ada beberapa pilihan, kayak research, development, untuk desain-desain, IT, dan lain-lainnya. Tapi aku milihnya marketing karena sesuai minoring aku. Nah, dari situlah kenapa aku pilih marketing di BUMN ini, karena dari minoring aku sendiri. Dan untuk BUMN, kenapa sih aku pilih Pertamina? Jadi dulu tuh ceritanya di RBB itu tersendiri, yang aku search itu bukan company-nya, tetapi apa sih yang cocok buat aku. Nah, yang cocok buat aku itu marketing, karena pengalaman-pengalaman aku itu di marketing. Jadi ini bisa jadi saran aku sih buat kalian, kalau misalnya mau cari company itu mungkin jangan dilihat dulu dari nama company-nya, mungkin sesuai dengan apa yang mau kalian ambil role job-nya gitu. Dan selain itu, kalau dari intern DDB Telkom sendiri, itu aku udah dapet insight-nya sih, kenapa pilih BUMN. Karena dunia kerja yang pernah aku laksanain, yang pernah aku dapetin di antara BUMN, mungkin multinational company, startup, dan lain-lainnya, mungkin aku cocok di BUMN karena beberapa hal di dalam diri aku sih. Karena kan orang beda-beda ya, mungkin ada yang cocok di startup, ada yang cocok di multinational company, ada yang cocok di BUMN, karena budaya-budaya juga beda gitu sih Rifat. Dan untuk dari Telkom itu sendiri, aku banyak banget dapat insight dari senior-senior aku, gimana caranya buat lebih siap untuk masuk ke BUMN, karena BUMN itu banyak banget sih pesaingnya. Bukan cuma dari kalangan baru lulus kuliah, karena di BUMN ini dari berbagai umur ya. Waktu aku daftar itu dari sekitar 21 sampai 30 untuk para pendaftarnya gitu sih Rifat untuk karir aku. Oke, oke, oke. Menarik ya, Kak. Jadi emang sebelumnya pernah ikut magang juga gitu ya, dan emang sebenarnya keputusan untuk memilih akhirnya di BUMN itu tidak langsung gitu ya, kayak nggak mulus kayak oke, gue mau BUMN, tapi emang ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga gitu kan, dan disesuaikan juga dengan perjalanan karir saat perkuliahan. Oke ya, kita lanjut dulu ke pengalaman rekrutmen BUMN-nya ini nih, Kak. Boleh di-share bagaimana sebenarnya mengikuti gitu ya hiruk pikuk rekrutmen BUMN, karena gimana gitu ya, kan ada rekrutmen bersama juga ya sekarang yang mau dibuka besok gitu. Mungkin boleh di-share, Kak. Ini PPT udah ganti belum sih Rifat? Oke, udah. Oke, ini pasti yang ditunggu teman-teman kan ya untuk rekrutmen BUMN ini gimana sih? Nah, kalau aku tersendiri itu, aku itu angkatan RBB tapi batch 1 tahun 2022. Jadi mungkin mekanisme setiap batch itu beda-beda, dan aku ingin sharing aja untuk batch aku tersendiri. Yang pertama, untuk tahapan-tahapannya itu ada seleksi administratif. Di sini aku mau saranin ke teman-teman untuk siapin dokumen secara lengkap, karena biar nanti nggak ada yang ketinggalan-ketinggalan. Karena untuk pas pengalaman aku kemarin itu, dokumen-dokumen itu yang penting-pentingnya itu kayak SKCK, terus terkait apa ya, mungkin sertifikat-sertifikat pendukung itu kalian juga bisa, karena itu bisa menjadi poin plus kalian kalau mau daftar sesuai dengan
kemampuan kalian pada saat role job yang sama gitu. Dan untuk administratif lainnya, pada saat aku sih sebenarnya itu depends sama BUMN masing-masing. Karena waktu itu aku dapat dari senior-senior aku sih ada yang bilang, SKCK nggak wajib sih sebenarnya sebelum daftar atau pas habis keterima aja gitu. Tapi kalau aku saranin, alangkah baiknya kalian untuk mempersiapkan itu semua daripada nanti setiap angkatan beda-beda untuk batch-nya, untuk mekanismenya. Karena kalau bikin SKCK tuh kayaknya sehari juga beres sih, nggak sampai berminggu-minggu karena gitu. Dan untuk administratifnya itu apalagi ya, itu aja sih. Kalau buat saran dari aku, kalian harus lengkapi selengkap mungkin. Karena nanti kalian itu juga ngisi CV. Kalau pas aku itu ngisi CV-nya itu manual. Jadi kalian harus show untuk kemampuan kalian di situ karena nanti itu menjadi bahan-bahan pertimbangan para BUMN itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada tahapan TKD. TKD itu apa sih, Kak? TKD itu tahap kemampuan dasar. Itu kalau kalian pernah SBMPTN, SBMPTN itu kan ada kayak psikotesnya gitu ya, kayak yang gambar, numerik, terus aritmatika, terus linguistik seperti itu. Jadi untuk kalian, saran dari aku, kalian banyak-banyakin soal, karena dari soal-soal itu kalian akan terbiasa untuk mengerjakannya. Karena kalian juga butuh waktu dengan nanti soal yang sangat banyak yang tertera pada ujian nanti gitu. Dan selain TKD itu juga diimbangin dengan tes core values BUMN. Nah, di core values BUMN itu sendiri itu ada berkaitan dengan BUMN. Jadi kalian mungkin bisa cari apa sih BUMN itu, kayak misalnya slogannya itu akhlak. Kalian mungkin bisa belajar dari semua tentang BUMN, kalian bisa update sosial medianya, web FHCI BUMN, mungkin dari Kementerian BUMN, atau mungkin kalian bisa lihat TikTok BUMN, lihat dari Instagram, sosial media, atau mungkin lihat dari para influencer yang menerangkan tentang BUMN tersendiri. Contohnya Kavina Maulina, kalian bisa lihat aja itu karena banyak banget insight dari beliau yang tips-tips juga banyak banget. Pasti dia tuh lebih pro lah daripada aku kan. Selain itu juga dari TKD itu tersendiri, itu nanti diseleksi oleh tim BUMN dari tim FHCI. Setelah diseleksi oleh tim FHCI itu, baru nanti kalian masuk ke tahap TKB, yaitu tes kemampuan bidang. Nah, untuk di tes kemampuan bidang ini sendiri itu nanti dari setiap company-nya beda-beda. Kalau aku dari Pertamina, karena waktu zaman aku itu, untuk pendaftaran tersendiri itu milih 3 BUMN. 3 BUMN itu bisa berbagai macam role job, karena waktu itu sih pas aku tuh bisa semuanya 3 BUMN, tapi pas batch 2 itu kayaknya cuma 2 BUMN tapi bisa 3 role job seperti itu. Jadi untuk setiap batch itu beda-beda, dan juga bedanya itu lagi untuk batch aku itu ada kuotanya untuk setiap lowongan. Jadi kenapa saran aku kalian harus cepat-cepat isi dokumen yang lengkap, karena nanti untuk ngisi pemilihan lowongan itu tersendiri itu sesuai dengan kuota. Jadi kalau misalnya kuotanya habis, lowongan itu pasti udah langsung nggak ada. Jadi pas kalian mau search lowongan misalnya marketing, itu paling yang keluar itu sisa-sisanya aja gitu teman-teman. Dan untuk penerimaannya pun nggak banyak, mungkin bisa kayak, tapi nggak disebutin sih, tapi mungkin bisa sekitar around, nggak terlalu banyak sih dari jumlah kuota yang diberikan pada lowongan itu tersebut. Selanjutnya itu dari tahapan TKB itu juga nanti bidang-bidang kalian, contohnya marketing, itu mungkin nanti ada terkait dengan marketing, atau mungkin yang dari yang mau IT itu bisa dari coding-codingan atau bikin web atau segala macam. Terus tentang bisnis itu juga berkaitan dengan bisnis atau ekonomi. Dan di TKB itu sendiri nanti next-nya itu ada juga tes English. Nah, kalau dari aku tersendiri mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat beberapa orang, karena kan ini agak sulit ya buat beberapa orang, tapi ada yang mudah buat beberapa orang. Jadi saranku kalian juga perbanyak untuk berlatih Inggris.
itu juga menjadi sebuah pertimbangan juga untuk nilai Inggris. Dan waktu batch yang kemarin itu, kayaknya itu untuk tes-tes ini tuh kayak pakai nilai-nilai gitu ya, Rifat. Jadi untuk nilai-nilai itu tersendiri kayak waktu UM lah, kayak nilainya 600, 700. Tapi untuk KKM-nya tersendiri itu kan masih belum tahu ya. Mungkin aku waktu itu belum aku nggak dapat pengalaman itu karena pas pengalaman aku itu cuman lowongan 1, 2, 3 yang lolos itu mungkin yang sesuai dengan nilai kategori dari BUMN itu sendiri. Jadi waktu itu aku lolos di lowongan pertama yaitu Pertamina. Jadi untuk lowongan 2 ke 3 itu aku nggak TKB lagi karena aku langsung TKB di Pertamina gitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu tahapannya itu ada interview HC dan juga user di mana untuk HC ini tersendiri ini bisa berkaitan dengan BUMN itu tersendiri dan juga berkaitan dengan diri kita, di mana mereka akan bertanya tentang diri kita, ke depannya itu untuk perusahaan itu bagaimana. Dan untuk interview dengan user itu, user paling bertanya mengenai BUMN yang sudah kita kenali. Kalian bisa mempelajari tentang perusahaan tersebut, terus mungkin produk-produk perusahaan tersebut, role job kalian, dan juga kalian bisa baca berita-berita yang lagi hangat tentang perusahaan tersebut. Karena mungkin nanti kalian bisa dikasih case kalau mungkin kalian pernah daftar kerja ya dari user itu kadang ngasih case untuk nge-solve problem gimana nanti kalau misalnya kalian di perusahaan itu. Dan selain itu untuk interview HC user, next-nya kalian itu bakal ke medical check up, di mana medical check up ini kalian harus mempersiapkan diri kalian dan juga mempersiapkan kesehatan kalian. Karena pas aku MCU itu juga aku dan beberapa temanku itu juga kayak seperti latihan untuk jogging setiap hari, atau mungkin kalian bisa dengan makan makanan sehat, kalian juga jaga berat badan, karena mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Terus kalian juga latihan untuk endurance-nya, untuk kekuatannya, karena nanti pas di joggingnya itu tersendiri, itu nanti bisa indoor ataupun outdoor. Jadi gitu teman-teman, tergantung nanti MCU-nya kalian bagaimana. Dan untuk MCU sendiri itu ada fisiknya dan juga ada tesnya. Untuk tesnya itu waktu itu aku 2 kali deh, atau sekali ya. Pokoknya aku ada tesnya setelah aku fisik gitu. Karena untuk tes tulisnya itu tersendiri, itu kayaknya seleksi juga. Karena kalau misalnya lulus dari fisiknya, ada yang lulus ke psikotesnya untuk tulisnya gitu Rifat. Jadi nggak semuanya lulus untuk tes tulisnya. Dari situ nanti setelah udah lulus, kemarin itu ada paralel juga pas aku itu untuk BOD interview yaitu top manajemennya. Jadi ada yang lagi top management interview sekalian MCU dan juga ada yang habis MCU baru dia top management interview gitu. Jadi ini mungkin berbeda untuk setiap company. Ini aku mau ngasih insight aja dari pengalaman aku. Untuk interview dengan manajemen itu mungkin kalian harus mempelajari lebih dalam karena itu face to face offline dibandingkan untuk interview HC dengan user itu cuma online pas zaman aku, dan untuk beberapa kegiatan lainnya itu online kecuali MCU dan juga interview dengan BOD. Jadi seperti itu teman-teman. Alangkah baiknya kalian persiapkan lebih matang kalau sudah di BOD. Karena yang nanti kita tuh ketemunya itu bukan sama user-user biasa aja, karena kalian bisa sama direktur, mungkin nanti direktur utamanya, begitu teman-teman. Seperti itu Rifat untuk pengalaman BUMN-nya. Oke, menarik ya pengalaman rekrutmen BUMN, ternyata panjang juga ya. Di sini saya banyak nyatet nih Kak ya, bahwa jangan lupa lengkapi administrasi gitu kan, meskipun itu kayak banyak, cuman harus segera dilengkapi gitu kan, segera. Jangan ditunda-tunda. Terus kedua juga core values juga latihan ya. Mungkin bisa mulai dari kepoin website BUMN, sosial medianya, atau bahkan influencer-influencer juga sudah ada ya sekarang kalau untuk yang membagikan informasi terkait BUMN, contohnya Kavina gitu kan. Kemudian kalau dulu tuh kan berarti Kak Yohana dulu milihnya 3 BUMN gitu ya, tapi kalau yang batch kemarin gitu ya, batch 2-nya dia 2 BUMN tapi 3 role gitu kan ya. Dan kalau bisa ya harus segera daftar gitu ya, takutnya kan nanti kuotanya habis gitu kan. Jangan lupa latihan bahasa Inggris dan tetap sehat, karena medical check up bisa jadi itu menjadi hambatan nantinya kalau misalkan
teman-teman nggak kuat olahraga gitu kan, nantinya kan sayang, udah jauh-jauh seleksi, udah panjang, terus ternyata kalah bersaing di medical check up. Oke, cuman Kak, ada follow up question nih kalau dari aku gitu sebagai moderator. Jadi sebenarnya kalau dulu Kak Yohana gitu ya, waktu menyiapkan persiapan seleksinya, itu sebenarnya latihan belajarnya itu gimana sih Kak? Gitu ya, apakah jauh-jauh hari atau dadakan atau gimana, boleh di-share nggak time manajemennya atau cara membagi waktu buat belajar sih soal-soal BUMN ini? Oke, makasih Rifat. Jadi waktu pengalaman aku itu udah belajar psikotes itu bukan dari BUMN sih sebenarnya, karena aku daftar banyak kerjaan. Dari pas aku skripsian itu aku udah banyak tes-tes untuk apply kerjaan. Jadi ya sekitar dari 2 bulan lah. Dari Februari, Maret itu aku udah latihan terus. Dan April itu baru buka BUMN. Jadi bukan karena aku emang niatnya daftar BUMN, karena emang aku mau daftar kerja gitu. Kalau untuk teman-teman yang bilang kayak, kok bisa sih keterima BUMN? Mungkin orang-orang di luar sana kan cuma ngeliat seneng-seneng aja ya Rifat ya kan, nggak tahu kan kita udah gagal berapa kali, daftar berapa kali ya kan. Aku tuh waktu Maret itu atau April ya, aku tuh daftar PGN. PGN itu Pertamina Gas Negara. Nah, dari situ aku tuh daftar pas aku belum graduation, jadi itu tapi aku udah yudisium. Itu aku ngeliat, wah soalnya susah juga ya. Nah, dari situlah kenapa aku belajar, karena aku gagal waktu tes PGN. Karena aku kaget kan, anak baru lulus kuliah, itu tiba-tiba harus tes psikotes yang biasanya dia belajar kalkulus atau belajar yang lain, tiba-tiba harus kayak psikotes waktu SBMPTN lagi, ini apa gitu kan, kayak harus dengan kecepatan waktunya gitu. Terus untuk tes-tesnya itu tersendiri ya, itu setiap company itu beda-beda. Itu aku udah nyoba BUMN, udah nyoba kayak swasta, multinational company, startup, dan lain-lain. Dan untuk Pertamina tersendiri itu beda sih. Ada ciri khas soal-soalnya gitu, Rifat. Jadi aku tuh dulu bisa karena terbiasa, bukan karena tiba-tiba aku sehari belajar kayak, wah aku bisa, atau emang aku udah pinter nih, jenius. Enggak, aku tuh karena belajar, aku tuh terbiasa aja. Jadi untuk teman-teman, kalau saran dari aku sih kalian belajar, karena aku dulu tuh tipe orang yang harus pegang buku ya, harus coret-coret. Jadi dulu aku tuh sempat beli buku di Gramet, itu kayak soal CPNS BUMN, itu aku dulu kayak berasa mau tes akpol, sama lah kayak psikotes akpol, CPNS, kayak itu harus belajar dicoret-coret, terus nanti itu di situ pasti ada tips and triknya, kenapa jawab soal yang nomor 1 ini, kenapa alasannya ini, terus kayak misalnya tes gambar, kayak kenapa sih pohon beringin, kenapa sih pohon mangga, terus kenapa sih gambar orang itu arsitek, harus ada alat yang buat nyimpen gambar. Nah, itu kan suatu apa namanya ya, ada penilaian tersendiri. Jadi dari kalian bisa dari buku, kalian bisa dari internet. Dulu aku tuh sering banget buka-buka YouTube, ngelihat kayak pengalaman orang-orang sih yang udah daftar, terus kayak gimana sih untuk ujiannya itu, gimana sih untuk psikotesnya itu. Jadi dari internet, terus dari YouTube, dari buku, dari TikTok aku lihat, terus dari mana lagi ya? Dari website itu kayak misalnya Aptitude Test, itu kayak ada English-Englishnya gitu. Terus dari mana lagi ya? Dari kakak-kakak yang lainnya untuk aku tanya-tanya, gimana sih Kak untuk masuk, sama lah kayak gini untuk seminar-seminar gini. Jadi gitu sih Rifat, dan juga aku sering banget kepoin website-website BUMN gitu. Jadi dari aku sendiri kita harus rajin-rajin sih kalau kita berinisiatif gitu Rifat. Oke, berarti tadi sudah selama 2 bulan udah latihan ya psikotes, meskipun itu pun bukan ditujukan khusus untuk BUMN ya Kak. Jadi emang untuk persiapan kerja, dan sebenarnya yang bisa di-highlight nih buat teman-teman bahwa ya semuanya juga punya jatah gagalnya masing-masing sebelum masuk ke Betul. kesuksesan gitu kan. Jadi jangan dilihat yang, aduh enak banget nih Kak Yohana, mulus banget nih perjalanan karirnya langsung masuk idaman BUMN gitu. Padahal sebenarnya ada kegagalan di situ, ada banyak. Dan emang harus ada usaha dulu, tadi beli buku gitu ya, coret-coret, belajar, oh kenapa harus pohon mangga, kenapa harus arsitek gitu kan. Oke, menarik ya Kak. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Ini lagi seru-serunya, sekarang kita masuk ke pembahasan hal apa sih yang sebenarnya yang kita harus perhatikan sebelum dan saat rekrutmen. Mungkin kita mulai dari sebelum rekrutmennya dulu Kak, boleh di-share? Oke, makasih Rifat. Untuk dari sebelum ya,
Dari sebelum itu, kalau dari pengalaman aku ya, itu aku ngelengkapin dokumen-dokumen yang harus aku apply nanti, itu aku lihat dulu dari website BUMN. Jadi kayak waktu itu misalnya ijazah, KTP, terus SKCK gitu sih. Untuk dokumen-dokumen lainnya sih itu aja kalau untuk BUMN. Tapi aku nggak tahu ya untuk beberapa yang lainnya karena aku sedikit lupa karena udah nggak bisa diakses lagi. Websitenya udah beda kan. Terus juga kalian harus kenali diri kalian nanti ini mau apply kemana sih. Mungkin saran dari aku sesuai dengan bidang kalian, pengalaman-pengalaman kerja kalian, karena persaingan kalian ini bukan cuma satu kampus, bukan cuma satu kota, tapi dari seluruh Indonesia. Dan juga ada dari teman-teman yang dia pernah kuliah di luar negeri juga daftar di BUMN ini, gitu teman-teman. Untuk pemilihan role job itu juga sangat penting ya, karena mungkin dulu itu ternyata yang aku nggak ngeh itu karena itu juga strategi. Beberapa teman-temanku itu juga ada yang strateginya kayak nomor 1 Pertamina atau kan nomor 2. Jadi ada juga beberapa yang nggak pilih 2 company yang lain, jadi cuma satu aja karena dia cuma mau di situ. Itu sih untuk pemilihan potensi diri kalian juga harus dipikirkan baik-baik karena untuk kesempatan ini kan kita nggak tahu ya. Kadang tuh RDB ini bisa buka mungkin setahun 2 kali, setahun sekali, atau 3 tahun sekali. Pas zaman aku kemarin sih 2022 itu karena dia baru buka juga batch awal-awal karena batch sebelumnya itu Juni deh kalau nggak salah atau kapan gitu karena itu kan range-nya agak lama. Kalau ini kan range-nya agak deket kan dari terakhir itu Desember sekarang tuh udah Mei kan. Jadi gitu. Terus ketiga itu kalian bisa kenali perusahaan yang mau kalian apply. Mungkin kalian pikirkan baik-baik kayak misalnya aku di oil and gas company. Kenapa sih aku di oil and gas company aku pilih? Karena dulu tuh cita-citaku pengen jadi oil engineering tapi nggak keterima. Jadi kalau nggak bisa mungkin di role yang lain tapi aku bisa di company itu gitu. Terus kalian juga harus persiapkan diri kalian, latihan, belajar, baca-baca. Kalian juga harus inisiatif, rajin untuk ngegali informasi-informasi yang penting untuk sama proses ini. Karena untuk update-update tentang BUMN ini, kalian itu harus dari sosial media, kalian buka aja tuh IG-nya. IG-nya itu kan banyak sih dari FHCI BUMN atau mungkin dari setiap company-nya itu kayak misalnya di Pertamina itu ada Pertamina Karir, itu kalian bisa buka dan dari mungkin dari Pak Erick Thohir atau dari TikTok gitu kan. Karena kan sekarang lagi zamannya TikTok kan. Itu paling lebih cepat daripada IG ternyata. Itu sih. Terus untuk latihannya tersendiri itu kalian juga harus dengan waktu karena soalnya itu banyak banget dan waktunya itu sedikit banget. Jadi itu dulu aku pas awal-awal itu kewalahan banget sama waktunya, tapi lama-kelamaan kayak oh ya udah terbiasa dengan waktu dan juga mungkin tahu kayak oh soal ini udah susah nih udah lewatin aja deh atau nggak soal ini masih bisa nih jadi kayak dicoba tapi kalau udah nggak bisa ya udah nggak usah dicoba-coba karena waktu itu sempit banget. Dan untuk interview sendiri itu kalian harus latihan juga karena interview itu kan nggak bisa kayak terbata-bata gitu kan karena gimana kalian mau jual diri kalian di depan user atau para manajemen manajemen company tersebut. Jadi kalian juga harus belajar. Jadi dulu tuh aku waktu daftar kerja itu karena masih online ya zaman Covid 2022 itu aku sehari itu bisa interview 2 company atau enggak 3. Jadi dulu banyak banget perusahaan yang aku daftarin karena mamaku bilang, "Kamu daftar aja nggak apa-apa Kak untuk belajar." Karena dari soal-soal company-company itu kan aku bisa belajar dan bisa interview dari setiap company itu kan beda-beda karakter ya, dari usernya itu gimana, kalian jawabnya gimana, untuk nge-solve problem tiba-tiba di saat ditanyain itu gimana, kalian harus cerdik jawaban yang tepat, kalian juga harus research dulu company itu sebelumnya gimana sih, apalagi kalau misalnya kalian ditanya ada isu apa sih atau lagi happening apa sih untuk perusahaan kita ini gitu loh. Karena dari situ aja kita tuh berarti udah care sama company yang mau kita daftarkan. Itu sih kalau dari interview itu juga kalian harus yang aku bilang tadi itu kenali produknya. Jangan asal apply karena gimana perusahaan itu mau percaya kalau kalian aja tuh nggak tahu kayak produknya itu apa, kayak apa sih yang nantinya kalian akan kerjain ke depannya.
terus di mana aja sih perusahaan itu, kayak misalnya Pertamina itu kan di seluruh Indonesia ya. Jadi BUMN ini juga kalian harus siap ditempatkan di mana saja gitu. Kalau untuk penempatannya, kalian juga harus sering-sering cek sosial media yang tadi aku sebutin, sama yang terakhir ini Rifat, harus banyak berdoa. Karena itu sih, berdoa sama minta restu orang tua. Jadi percuma kalau kalian cuma belajar keras-kerasan dari pagi sampai malam sampai subuh, kalau kalian nggak berdoa minta sama Tuhan, ya kalau nggak direstuin juga, kalau udah bukan rezeki kalian tuh pasti udah nggak dapat aja, karena setiap orang tuh punya rezeki masing-masing gitu sih Rifat. Oke, oke, menarik ya Kak. Jadi emang tadi kalimat penutupnya di pertanyaan sebelum rekrutmen itu emang doa itu penting gitu ya. Dan of course teman-teman jangan putus asa duluan ya, dan jangan lupa juga jangan asal apply, harus care juga sama perusahaan yang di-apply, nggak cuma BUMN dong ya, tapi ya perusahaan-perusahaan lain kalau misalkan teman-teman lagi proses mencari kerja nih. Ini pesan yang sangat-sangat menarik nih, guys. Oke, terus Kak, kalau misalkan saat rekrutmen BUMN-nya gitu ya, secara spesifik ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman kakak melihat orang lain atau mungkin teman kakak gitu ya, bahwa oh ternyata ini ke-skip nih, atau misalkan oh ternyata ini penting banget saat rekrutmen, kayak mungkin pengalaman non teknis, misalkan aduh ternyata harus lagi sehat, jangan begadang sebelum ujiannya gitu. Ada nggak sih Kak yang perlu diperhatikan saat rekrutmen BUMN-nya? Oke, jadi waktu itu ada pengalaman sih teman aku waktu mau MCU. Jadi ceritanya tuh MCU itu kan hari Jumat ya. Bukan sih, pas aku tuh hari Jumat. Tapi teman-teman yang lainnya tuh ada range-nya dari Senin sampai Jumat, itu ada dibagi-bagi siapa aja yang MCU. Nah, aku dan temanku ini dapetnya Jumat. Nah, di saat Jumat itu, Sabtu atau Jumat, pokoknya di antara hari itu, kita kan selesai itu dari pagi sampai sore. Nah, sore itu kayak, udah nih selesai MCU-nya gitu doang kan. Karena kita nggak tahu apa-apa kan, ada MCU yang kedua. Nah, temen aku ini begadang, Rifat. Jadi karena dia begadang inilah sampai subuh. Dan dia tuh baru dapat SMS message-nya itu jam 6 pagi. Jadi dia mungkin baru lihat 6 pagi, atau kalau nggak salah dia tuh karena baru pulang subuh-subuh itu, jadi dia baru lihat. Nah, dia haruslah untuk MCU tesnya itu jam 7 atau jam 8, pokoknya pagi-pagi deh. Nah, dia tuh ngisinya sih nggak konsen, karena itu banyak banget, dan itu kan secara nggak sadar kan kita harus ngisi itu dengan betul kan, dan jujur, jadi gitu. Tapi beruntungnya dia keterima gitu sih, Rifat. Saran aku sih jangan begadang, karena dalam proses offline itu kan capek banget ya. Kalau online kalian masih bisa lah untuk sander-sanderan, tempat tidur, atau di kursi gitu kan. Kalau misalnya offline ini kan sangat memakan tenaga dan waktu kan, karena kalian ini bukan hanya cuma sejam 2 jam, karena peserta BUMN itu banyak banget nanti teman-teman. Jadi untuk saran dari aku, kalian harus jaga kesehatan, karena misalnya kalian sekali mungkin nggak ngikutin tahapan-tahapan ini, mungkin akan berdampak ke depannya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang punya insomnia atau gimana-gimana, mungkin kalian bisa berlatih untuk lebih cepat lah tidurnya, atau mungkin bisa diobatin gitu sih, Rifat. Oke, ternyata meskipun lolos tapi tetap guys ya, begadang itu membahayakan, berbahaya buat kita. Just in case emang punya apa ya, insomnia gitu ya, mulai dari sekarang mungkin bisa diobati dikit-dikit atau dilatih supaya nanti siap sedia saat dipanggil oleh rekrutmen BUMN ini. Oke, kita lanjut Aku ya Kak. aku mau nambahin, Rifat, Oh ya boleh. kalau untuk begadang sendiri itu kan bukan cuma MCU sih, tapi dari tes. Karena TKD itu butuh fokus banget. Jadi itu 2 jam kalian tuh ditempa waktu, kalian harus fokus, kayak harus kayak fokus banget nih. Kayak gimana ya untuk jawab soal-soal ini dengan cepat. Terus kalian harus mikir, harus ngitung. Karena waktu zaman aku kan online, takutnya kan offline kan. Dulu tuh zaman-zaman dulu tuh offline. Jadi kalau online kan masih ya fokusnya goyang sedikit gak apa-apa. Kalau offline kan itu agak berat ya, Rifat. Gitu sih kalau dari aku. Betul, betul, betul ya. Jadi emang ketika tes TKD gitu kan, teman-teman harus fokus banget nih, semua dari kepala sampai kaki harus fokus gitu, harus hadir buat siap mengerjakan tesnya, dan itu harus fisiknya harus oke sih ya Kak. Jadi hindari dulu deh begadang-begadang. Oke, ya lanjut nih ke kesalahan yang sering dilakukan peserta rekrutmen. Mungkin tadi juga udah disinggung, salah satunya mungkin ya begadang ya. Jadi itu juga jangan sampai
dilakukan, atau mungkin ketidaklengkapan dokumen juga itu kan tadi juga udah disinggung. Nah, cuman ada lagi nggak sih Kak, misalkan kesalahan yang mungkin Kak Yohana lihat dari teman-teman Kakak gitu, oh ini ternyata ada yang ke-skip, atau misalkan oh dia nggak lolos tuh mungkin karena ini kali ya. Boleh Kak di-share? Kalau dari kesalahan ya, itu yang pertama itu nggak rajin buka sosial media atau updatean dari proses rekrutmen tersebut. Karena ada beberapa teman aku yang kelewatan, yang nggak buka WA, nggak buka email, nggak buka IG, karena dari informasi-informasinya itu mereka kirimnya itu di email, WA, gitu sih Rifat. Sama kayak reminder pengumuman kan, pengumuman tanggal-tanggalnya. Kayak kemarin aja itu kan, kalau kita nggak ngecek kan ada perubahan tanggal 11 Mei kan. Itu kan juga dadakan kan mungkin kan teman-teman. Jadi dari situ sih. Terus beberapa orang mungkin ada yang bergantung ya sama teman-temannya, kayak tolong cekin ya, terupdate ya. Misalnya kalau emang temen banget kan, temen sejati, kayak ngasih tahu lah, besok nih pendaftarannya gitu. Tapi kalau misalnya dia mau sukses sendiri kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba dia kayak nggak ngasih tahu tiba-tiba, atau dia main diem-diem aja tiba-tiba dia daftar gitu sih. Teman-teman kalian harus rajin-rajin, karena yang mau sukses kan diri kita sendiri ya. Jadi angka baiknya dari diri kita sendiri pun juga harus yang berusaha. Kita jangan berkegantungan sama orang lain gitu sih. Terus jangan menyepelekan rekrutasi ini, karena rekrutmen ini tuh bukan kalian doang yang daftar, karena banyak banget pesaing-pesaing. Dulu tuh aku sempat insecure, tapi yang dukung tuh mama aku sih. Dulu tuh ceritanya aku daftar BUMN ini tuh akhir-akhir lah, Hamin 2 itu udah sedikit banget lowongan, tapi aku dukung mamaku karena dia bilang ya itu rezeki nggak ada yang tahu. Karena kenapa sih aku tuh insecure, buat teman-teman aja kalau misalnya insecure dari swasta atau univ-univ lainnya yang mungkin tidak, menurut kalian tidak ternama, itu kalian coba aja. Karena dulu tuh aku insecure kan sama teman-teman kayak yang daftar UI, UGM, ITB, itu banyak banget teman-teman. Karena bukan cuma S1, teman-teman yang lain tuh ada yang S2, mungkin ada yang S3 atau nggak yang lain-lainnya. Itu karena kita kan nggak bisa expect ya itu apakah jadi saingan kita nanti atau enggak, karena nanti dari seleksi administrasi aja itu udah bisa ke filter lah orang-orang yang bisa ke selanjutnya gitu sih. Teman-teman jangan menyepelekan rekrutasinya. Terus kalian juga harus belajar itu sih, karena percuma lah kalau kalian mungkin mengandalkan kayak, bukan mengandalkan ya, SKS sih pasti ada yang SKS ya. Cuman kalau persiapan itu nggak baik, mungkin kalian bisa lihatlah teman-teman yang persiapannya udah matang, terus dia bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan itu, mungkin itu menurutku worth it ya, karena dia kan punya kerja keras. Sedangkan kalau misalnya kita kayak, kok kita nggak keterima ya, mungkin kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Kalau dari diri kita aja kayak cuman Hamin 1 belajar, terus Hamin 1 baru buka-buka buku, atau Hamin 1 baru cari-cari tahu tentang BUMN-nya gimana, itu kan sama aja kayak kalian tuh siap gak sih nanti kerja di BUMN itu sendiri. Karena ini kan pesaing kerja kita kan banyak ya. Dari yang aku bilang tadi itu dari kalangan umur 20 sampai 30 tahun waktu pas batch aku. Nah, kemarin sih aku lihat dari Kavina itu, dari SMK aja tuh nanti udah ada lowongan SMK terus sampai umur 45 tahun. Jadi buat teman-teman nanti lah, mungkin pesaing kalian tuh bukan cuma dari umur 20, 21, tapi 45 tahun. Which is itu punya banyak banget pengalaman pekerjaan mereka gitu sih teman-teman. Terus udah sih Rifat dari aku itu aja. Oke, oke Kak. Jadi emang menarik banget nih, Kak Yohana sering banget nih dari tadi menekankan rajin update sosmed ya. Nggak cuma buat official account-nya, tadi mungkin bisa scroll TikTok, karena biar lebih bermakna nggak sih Kak? Sambil rebahan, nggak cuma TikTok buat lucu-lucuan Betul doang. sekali. Itu lebih baik buat teman-teman mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, gemilang. Boleh di-scroll juga sosial media pintarnya juga ya. Karena di Pinterest juga ada informasi yang akurat gitu ya, dan jangan sampai bergantung ke orang lain gitu kan, karena ya meskipun itu teman sejati kita gitu ya, bisa jadi kan mereka
skip, mungkin lupa, karena kan yang pengen sukses ya diri kita sendiri juga kan. Jangan membebani lah gitu ya, dan jangan meremehkan gitu ya, meskipun insecure nih dari universitas yang mungkin tidak ternama gitu ya. Tadi Kak Yohana juga udah ngasih motivasi, jangan khawatir, rezeki nggak akan kemana, apalagi kalau udah direstui orang tua tuh tadi ya. Kak Yohana benar-benar the power of moms gitu ya. Betul, doa ibu sih, Doa Rifat. ibu ya langsung mendorong Kak Yohana bisa lancar nih apa tips maksudnya sukses berkarir di BUMN ini. Oke, ya, kita lanjut nih. Menarik banget nih, dan ini kita masuk ke suka duka bekerja di BUMN nih, Kak. Boleh di-share, mau sukanya dulu mau dukanya dulu, bebas. Aku share mungkin dukanya ya. Baru kan bersusah-susah dahulu ya. Kalau dukanya itu sih yang aku rasakan ya, itu harus jauh dari keluarga. Karena kalian tuh harus siap ditempatkan di mana saja. Kalian nggak bisa nolak. Kayak ada yang di Papua, ada yang di Aceh, terus apalagi kan setahun belum dapat cuti ya Rifat ya, kalau misalnya kita kerja kan. Jadi kita juga nggak bisa pulang kayak seminggu. Dulu tuh pas aku OJT ya, itu kan masa-masa pengalaman sebelum pengangkatan itu, on job training itu, aku tuh Natalan tuh nggak pulang Rifat. Jadi ya Natalan nggak pulang, terus harus di dunia rantau itu sendiri, harus apa-apa sendiri. Kalau Homesick nggak, Kak? misalnya, kenapa? Homesick nggak, Kak? Iya homesick ya, nangis lah atau enggak yang lainnya. Pokoknya mencari kesibukan sendiri biar happy gitu sih Rifat. Kalau di dunia rantau apalagi tuh Kalimantan tuh jauh ya. Dari Pulau Jawa itu jauh, terus beda sejam. Beda banget, semuanya tuh beda banget kehidupannya di Jakarta sama Kalimantan gitu sih. Harus jauh dari keluarga. Tapi kalau untuk sukanya itu, dari pengalaman aku kan sebelumnya nggak ada tuh di oil and gas. Aku tuh biasanya di Telkom, terus sebagai markom gitu kan. Aku tuh bisa ketemu dengan banyak banget orang, apalagi Pertamina itu kan BUMN ya, itu aku bisa ketemu dengan masyarakat-masyarakat, bisa kayak banyak lah lebih mengenal karakteristik orang, terus bisa punya teman-teman baru dari Sabang sampai Merauke walaupun masih di Kalimantan. Terus juga aku bisa banget punya relasi-relasi baru yang bukan hanya dari kalangan-kalangan tertentu, tapi bisa sampai yang masyarakat-masyarakat lainnya juga bisa menjadi relasi kan, itu Rifat. Terus kita juga bisa kontribusi sama negara, ya walaupun ini dikira jawaban apa ya, jawaban kayak apa sih? Ya. Ya, tapi ini beneran. Aku tuh bangga banget karena bisa kontribusi lah buat negara. Karena ya senang lah bisa jadi penduduk atau rakyat yang berguna gitu ya. Terus kayak apalagi ya, aku tuh bisa nyobain hal-hal baru. Jadi waktu pendidikan itu aku tuh bukan belajar tentang teknik industri aja Rifat. Aku tuh belajar tentang PAME, oil, terus tentang gas, LPG. Itu banyak banget yang kayak aku, oh gitu kayak gitu. Kayak tiba-tiba cuma dengan beberapa bulan pendidikan terus kita OJT, terus kita udah masuk ke dunia kerja yang kita kan harus belajar secara cepat ya. Ini tuh juga harus menjadi usaha kita harus belajar lebih cepat dari teman-teman lainnya, karena tuh nanti pas di dunia kerja tuh kita udah dilepas aja gitu, atau enggak walaupun masih ada senior-senior yang membantu kita, itu kita benar-benar kayak yang dulunya kayak aku nggak tahu LPG itu apa sih, terus kalau kalian mungkin taunya cuma SPBU kan, SPBU itu kan cuma buat isi bensin kan, kalian tahu nggak sih apa sih pengisian dari LPG itu ngisinya di mana sih gitu loh, itu ada namanya SPBE gitu teman-teman. Jadi banyak banget hal-hal baru yang aku tuh dulu nggak tahu produk-produk Pertamina kayak ternyata LPG itu punya Pertamina ya, dan aku tuh baru ya tahu lebih dalam lagi setelah masuk Pertamina gitu sih Rifat, oh, dari suka dan dukanya. Oke, pada tertarik nggak nih ya masuk Pertamina? Ternyata banyak banget nih serunya tadi di-share sama Kak Yohana ya, meskipun ya homesick gitu ya, jauh dari keluarga gitu kan, apalagi hari raya, hari besar gitu, nggak pulang gitu kan. Eh, Agak sedih, tapi sukanya banyak banget ya tadi, learning something new gitu ya, belajar hal baru, bisa berkontribusi kepada negara, bisa ketemu banyak orang, relasi juga. Mungkin bisa juga kulineran juga ya Kak, di tempat Iya sih. barunya.
Iya benar, nggak salah sih Rifat, tapi itu benar. Nyoba makanan baru guys nih ya, bagi yang suka kulineran mungkin boleh dipertimbangkan gitu ya untuk join BUMN. Oke ya, kita lanjut lagi nih Kak. Sebenarnya sekarang kita masuk ke tips dan trik untuk menjadi pegawai BUMN ya. Mau itu pas seleksinya atau misalkan pas jadi pegawai BUMN nih harus gimana sih, harus tangguh gitu ya dalam menghadapi berbagai macam rintangan gitu. Karena kan pasti beda juga ya budaya pekerjaan di BUMN dengan perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Boleh di-share Kak? Oke, Rifat, kalau tips and trick dari aku ya menjadi pegawai BUMN itu, kita pertama itu harus punya inisiatif yang tinggi. Inisiatif yang tinggi, terus juga jiwa sosial yang tinggi, dan tentunya ingin saling support semua BUMN. Jadi bukan hanya support Pertamina aja, jadi juga harus support dari Telkom, PLN, ataupun BUMN-BUMN lainnya. Gitu. Karena kan kita perusahaan milik negara ya, Rifat. Jadi alangkah baiknya juga kita harus berinisiatif juga untuk menjaga nama baik BUMN. Itu sesuai dengan prinsip BUMN itu akhlak gitu, Rifat. Jadi untuk kalian-kalian itu harus siap jaga nama baik BUMN, bukan untuk BUMN tersendiri tapi jaga nama baik dari diri kalian juga, harus branding yang baik untuk diri kalian gitu. Untuk tips lainnya untuk BUMN itu apa ya? Kalian juga harus reliable karena kalau dari BUMN ini tersendiri itu misalnya di job desk kalian itu bisa aja nanti kalian tuh bukan cuma mutasi di satu daerah, kalian juga bisa mutasi di jobnya itu tersendiri. Misalnya kayak aku dari LPG mungkin nanti bisa ke yang jualan jualan produk-produk yang fuel kayak di minyak-minyak gitu, Rifat. Jadi kita juga harus siap sedia untuk selain ditempatkan di mana saja juga untuk pekerjaan lainnya. Karena kan kita udah belajar banyak tuh, sama kayak kalau kalian pernah di MT perusahaan lainnya itu kan ada beberapa MT kan harus belajar kayak semuanya dipelajarin atau mungkin cuma MT-nya supply chain, MT-nya markom ataupun MT-MT lainnya. Tapi kalau mungkin di BUMN ini, kalau dari Pertamina mungkin sama ya kayak yang lainnya kayak Telkom atau lainnya. Aku juga pernah sih nanya-nanya aja ke temanku, tapi nggak tahu ini benar atau salah ya. Kalian harus siap-siap aja sih, karena kita nggak ada yang tahu kan tiba-tiba harus tempatin ini, sini, situ, mungkin berapa tahun, berapa bulan gitu sih, Rifa. Dan apa ya, kalian juga harus support dari BUMN sendiri itu untuk bersama-sama membangun juga nama BUMN-nya, karena dari hasil kerja kita kan dilihat masyarakat ya Rifat gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar kerja, tapi kalian juga harus membantulah untuk memberitahukan sebenarnya tuh apa sih isu-isu yang baik gitu loh. Sebenarnya itu cuman kayak buzzer di luar sana tuh banyak banget kan, buzzer-buzzer atau enggak yang lainnya. Karena kan alangkah baiknya tuh kita juga jadi netizen yang cermat gitu loh Rifat. Karena kalau misalnya ini kan Indonesia, kita kan sebagai bangsa tentunya kan mau punya negara yang maju kan, itu Rifat. Jadi kita juga dari sebagai rakyat tuh juga harus pintar dalam memilih berita mana yang harus kita proses untuk kita sebarluaskan juga gitu Rifat. Karena kan sekarang tuh udah ada yang namanya kan undang-undang IT kan, ITE, bukan IT sorry, ITE. Jadi kita juga harus hati-hati tuh dalam berkomen gitu Rifat. Oke Kak, menarik banget ya guys ya. Jadi buat yang emang tertarik masuk BUMN, boleh dicontoh Kak Yohana nih. Ini ada contoh yang sudah lolos seleksi BUMN. Itu ternyata kalau di BUMN harus suportif, harus teman-teman harus passionate gitu, harus kontributif gitu. Jangan yang saya mah asal masuk aja deh, asal jadi kalau ditanya pas Lebaran gitu, aduh kerja di BUMN gitu berasa keren. Padahal Iya, sebenarnya bukan itu gitu loh. Teman-teman kalau emang pengen memantaskan diri nih, pengen memantaskan diri kayak ya udah berarti teman-teman harus siap kontributif, siap dimutasi ya, mutasi pekerjaannya atau daerahnya, harus bisa inisiatif tinggi juga. Jadi please ya itu ditanamkan dalam mindset teman-teman buat yang pengen daftar BUMN karena eh, persaingannya sangat ketat untuk seleksi BUMN ini. Betul nggak, Kak? Oke ya, Kak, mungkin izin extend dikit ya, Kak, ini waktunya. Mungkin karena boleh kita boleh. lagi seru-serunya banget nih, kita belum masuk ke sesi Q&A.
Nah, dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang udah banyak banget nih sebenarnya sih Kak, udah yang nanya ini. Jadi ini udah aku coba filter mana yang pertanyaan mau kita bahas nih di sesi kita kali ini gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, ada pertanyaan dari ini aku coba copy paste di kolom chat dari Kak Ruli ya. Kak Ruli ini pertanyaannya gini Kak. Kak mau tanya, kalau udah keterima BUMN itu kerjanya kontrak berapa tahun atau bisa resign kapan saja? Dan untuk penempatan kerja bisa milih lokasi atau tidak nggak sih Kak? Boleh dijawab Kak? Oke, makasih Rifat. Jadi untuk kontrak sendiri ya, kalau di Pertamina itu kita jadi pegawai tetap gitu Rifat. Jadi kita tuh ada masa ikatan dinas, itu tergantung juga dari setiap angkatan ya. Misalnya ada yang 5 tahun ikatan dinas, ada yang 3 tahun, mungkin BUMN lainnya ada yang 2 tahun, setahun gitu. Kita itu, kalau aku dari Pertamina itu jadi pegawai tetap, kalau kalian tahu ya namanya BPS, itu bimbingan profesi sarjana. Kalau untuk D3-nya itu ada BPA namanya. Kalau ya itu BPS dan BPA dari Pertamina itu untuk jadi pegawai tetap. Dan tadi itu untuk pemilihan tempat yang sesuai yang aku bilang itu kan harus siap tempatkan mana saja. Jadi kita teman-teman kita tuh nggak bisa milih mau di mana, terus mau kerja apa, maksudnya role job-nya mau apa. Karena pas aku daftar itu dulu itu pilihan aku sih tulisannya officer slash bla 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 slash bla bla bla. Jadi itu aku nggak kepikiran kayak aku dapat role job juga yang ini gitu sih Rifat. Jadi dari rule ya. Iya betul. Ya jadi ini saya nggak bisa copy paste jadi langsung di kolom Q&A aja ya Kak yang bagian answer. Ini pertanyaan berikutnya nih kalau dari Kak Irfan nih ya. Ini sebenarnya sangat-sangat spesifik pertanyaannya tapi ini mungkin bisa dibahas bahwa apakah diwajibkan mengambil sertifikat K3 umum untuk bekerja di Pertamina Kak? Ya, ini dari pertanyaan Kak Irfan. Mungkin boleh juga ditambah sebenarnya pekerjaan kakak sekarang kan tadi junior officer gitu ya. Itu tuh ngapain sih sebenarnya? Apakah emang harus butuh sertifikasi K3 atau enggak? Boleh Kak? Itu tadi Rifat dari K3-nya itu untuk Pertamina atau company lainnya ya? Itu Pertamina. untuk umum kan? Pertamina Pertamina. ya? Kalau dari K3 tersendiri karena itu bukan di jalurku, jadi aku tidak bisa menjawab itu apakah dapat umum atau enggak. Tapi yang langkah baiknya yang tadi aku bilang itu kalian bisa menyertakan sertifikat pendukung kalian. Karena itu bisa jadi nilai plus. Karena dulu tuh aku tuh apply sertifikat marketingku dari Mark Plus. Jadi dulu kan Mark Plus itu kan satu institut marketing ya. Jadi itu aku masukin lah untuk sertifikat sebagai support support apa namanya dokumen aku gitu sih Rifat. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya sertifikat bisa dimasukin aja gitu sih Rifat. Jadi emang untuk pendukung ya Kak untuk si Yep. sertifikasi K3 ini. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan Kak Tri Astuti ya. Kak, apa sih? Rifat, aku mau tambahin sebentar. Oh iya, Jadi beberapa itu waktu itu ada yang nanya untuk selain dari sertifikat itu ada juga rekomendasi. Aku tuh waktu itu nggak ada masukin rekomendasi sama sekali karena kan aku anak baru lulus kuliah ya dan juga baru magang aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya rekomendasi kerja itu nggak apa-apa sih. Kan mungkin dilihat dari sisi lainnya gitu Rifat. Boleh di next Rifat. Oke, rekomendasi juga boleh guys ya untuk dilampirkan sebagai penguat pendaftaran rekan-rekan semuanya. Oke, tadi pertanyaan dari Katri Astuti nih. Kak, apa sih hal yang membuat kakak masuk BUMN dan memilih Pertamina gitu ya? Ini sebenarnya berhubungan dengan tadi pemaparannya ya. Nah, ini menarik padahal ada banyak BUMN yang lain. Apakah ada keuntungan tersendiri dari Pertamina yang mungkin kakak tergiur gitu ya? Boleh, Kak. Oke, Rifat. Untuk BUMN ya, kenapa aku pilih BUMN? Jadi singkat cerita, aku itu dulu maunya multinational company atau nggak global company. Karena papaku dia pengen banget anak itu di BUMN. Jadi itu dulu aku harus mengorbankan lah cita-cita aku untuk kayak ya udahlah ini karena mungkin papaku gitu kan aku dia tuh bahagia banget cuma masuk BUMN kayak mungkin orang tua tuh ada kebahagiaan tersendiri kan mungkin bukan karena dia dikasih duit 10 juta 5 juta tapi mungkin dari dia ngeliat anaknya sukses kan
dia senang karena mungkin pemikiran orang tua zaman dulu kalau anaknya nggak PNS, BUMN. Tapi kan anak-anak sekarang kan udah punya jalur kerja yang masing-masing ya. Ada yang mau nggak mau di Indonesia doang atau nggak mau di cuman kayak perusahaan-perusahaan gitulah gitu. Bukan gitulah maksudnya kayak BUMN, CPNS gitu kan. Karena menurut mereka juga susah kali ya. Karena aku dulu mikirnya kayak BUMN tuh banyak banget Pak yang daftar juga kayak ya udahlah aku yang lain aja lah atau nggak buka bisnis lah atau nggak buka inilah gitu. Jadi dulu motivasi aku tuh karena papaku orang tua aku ya. Tapi untuk yang lain itu BUMN juga karena aku udah pernah di Telkom. Aku merasakan lah insight gimana sih kerja tuh di BUMN apalagi kan aku Telkom University ya. Telkom itu juga dapat insight dari beberapa dosen-dosenku yang dulu pernah kerja di BUMN lainnya atau enggak aku melihat teman-temanku yang papa-papanya di BUMN gitu Rifat. Aku ngeliat kayak gimana sih kerjanya dan di BUMN itu tersendiri kan punya budaya masing-masing ya. Dulu tuh aku ngelihat environment di BUMN itu kayak wah aku nyaman nih. Dulu tuh di Telkom tuh aku nyaman banget karena teman-temannya asik banget Rifat. Jadi cocok sama aku kayak ya udahlah aku apply aja lah gitu loh. Kenapa nggak di BUMN gitu Rifat. Dan aku pernah apply juga mungkin di multinational company itu budayanya beda-beda, culture-nya beda-beda. Kayak itu kan sama bule-bule. Sedangkan kalau di BUMN itu kan udah nggak ada lah kayak bulenya ya Indonesia lah orang-orangnya gitulah. Jadi mungkin selaras sama eh, environment-ku saat itu, jadi kenapa aku suka banget di BUMN, karena itu awalnya dari Telkom itu sih, Rifat. Gitu. Kenapa, oh ya, dan juga kenapa pilih Pertamina, yang balik lagi dulu tuh aku tuh nggak sengaja kan pilih kenapa Pertamina, karena yang aku search itu dulu marketing. Aku tuh bener-bener yang aku pilih itu role jobku dulu, bukan dari BUMN-nya. Tapi pas marketing itu yang ada itu cuman Pertamina dan waktu itu aku tuh nggak tahu ternyata Pertamina itu ada banyak dan itu ada Patra Niaga. Untuk teman-teman mungkin yang mau masuk di dunia marketing atau dunia sales penjualan itu di Patra Niaga. Mungkin untuk yang oil lainnya itu ada di Pertamina Upstream atau yang kayak kilang itu beda-beda untuk pemilihan Pertaminanya ya teman-teman ya. Jadi jangan asal pilih juga untuk setiap BUMN-nya karena kalian lihat mungkin ada subholding anak-anak perusahaannya gitu loh. Dan untuk dari Pertaminanya itu sendiri sih, iya aku pilih nomor 1, kedua itu Telkom itu business development yang tidak sejalur, makanya kenapa aku pilih nomor 2, karena marketingnya itu udah habis, yang aku bilang tadi kan aku daftarnya kayak H-2, H-1, jadi kayak itu udah habis semua, jadi ya udahlah aku tuh cuman berdoa kayak udahlah aku keterima aja nomor 1 karena nomor 2 nomor 3 tuh aku bener-bener kayak gak relate banget kayak bisnis terus sama relationship manager BR itu kayak itu bukan aku banget sih Rifat jadi gitu. Jadi kenapa pilih Pertamina itu dulu nggak sengaja aja sih. Jadi bukan karena aku mau di Pertamina waktu itu, tapi mungkin emang rezekiku aja juga aku pengen di oil and gas sebenarnya, tapi ya ada banget waktu itu lowongannya di situ, gitu Rifat. Oke, emang rezeki nggak akan kemana ya Kak ya. Jadi emang diperjuangkan dulu guys. Kalau misalkan emang pengen mengupgrade diri, men-challenge diri untuk bekerja di BUMN. Oke, lanjut nih Kak dari pertanyaan Kak Brenas nih ya. Brenas di sini bertanya, Kak, apakah ada tips atau trik agar tidak grogi, nervous atau panik dalam melakukan tes dan saat tes berlangsung? Mungkin ada personal tips dari Kak Yohana buat di-share ke sobat pintarnya. Oke, thank you. Tadi siapa namanya? Brenas. Oh ya, ini bagus sih. Uh, ini kan banyak banget orang pasti grogi kan untuk interview user HC maupun BOD itu karena benar-benar ini butuh keterbiasaan untuk ngobrol depan umum, public speaking dengan lancar. Karena kan takut kan kalau misalnya kita terbata-bata itu kan kayak ini beneran gak sih mau daftar di BUMN ini gitu loh. Jadi dulu tips aku tuh untuk mau interview ya, aku tuh dulu hafal banget kayak misalnya kalau kita mau introduction gitu kan karena udah terbiasa kayak aku tuh namanya siapa terus pengalaman kerjaku di mana keahlianku apa terus S1 ku di mana terus kenapa aku pengen kerja di situ terus kenapa aku role jobnya mau itu terus setiap mau aku daftar kerja itu aku pelajarin dulu role jobnya itu apa nanti kedepannya gimana sih di perusahaan itu karena setiap perusahaan itu kan punya role job yang namanya beda-beda ya
Kayak misalnya sales, itu bisa aja nama lainnya itu selain sales tuh ada yang lainnya mungkin kayak yang lain lah, nama-nama lainnya gitu. Karena di setiap perusahaan itu, dari nama-nama situ aja tuh bikin kita terkadang bingung. Kerjanya tuh apa, gimana, takutnya bisa miskomunikasi sama usernya nanti. Karena user suka nanya kadang, bukan cuma di BUMN aja ya, mungkin dari beberapa user lainnya kayak nanya, kamu tahu apa sih tentang role job kamu ini nantinya, gimana kamu di perusahaan ini gitu loh. Nah, terus selain itu aku kalau mau belajar dari produk-produk company itu, aku tuh karena aku tuh terbiasa harus mencatat Rifat. Jadi maupun belajar, aku harus catat, terus kalau setiap poin-poin itu aku harus catat. Jadi karena aku udah terbiasa itu dulu, aku tuh benar-benar mencatat, misalnya aku waktu itu mau ke Pertamina, aku cari tahu lah produk-produk Pertamina itu apa aja. Terus selain itu cari tahu lah mungkin pejabat-pejabat Pertamina siapa aja. Terus belajarlah tentang, kita kan tuh cuma tahu SPBU ya, belajarlah tentang itu. Untuk kalian-kalian mungkin mau belajar tentang Telkom lah contohnya, bisalah kalian pelajari berbagai-bagai macam dari perusahaan tersebut, karena Telkom tuh juga ada banyak banget, bukan cuma Telkom Indonesia doang gitu. Dulu karena aku baru tahu, oh ternyata Telkom intern aku itu ada DDB namanya, aku baru tahu pas masuk situ, jadi itu beda gitu. Walaupun itu sebenarnya anak-anak perusahaannya gitu, kayak banyak banget sih kalian harus mempelajari. Yang pertama itu juga tadi yang utama itu yang aku bilang tentang perusahaan itu tersebut. Kalau HC itu biasanya mungkin hanya tentang kita lah, terus kontribusi. Tapi kan user itu lebih dalam ya. Jadi kita tuh harus benar-benar pede nanti jawabnya gimana ke depannya, karena itu user mungkin bisa jadi user kalian, atau nggak mungkin bisa nanti menjadi temen bos kalian gitu sih, Rifat. Kalau dari aku. Oke, interesting ya Kak. Emang ternyata sobat pintarnya mungkin kalau emang tertarik banget di BUMN, benar-benar harus tahu juga BUMN-nya gimana produk-produknya. Tadi kan juga sampai Kak Yohana ngepoin juga. Jadi boleh banget sih sebenarnya untuk dipersiapkan lah kitanya. Nah ini mungkin Kak pertanyaan terakhir di webinar kita malam ini gitu ya. Untuk menutup ini ada pertanyaan dari Kak Warda Maulani gitu ya. Bahwa di sini sebenarnya ini berhubungan lah ya. Kakak mau tanya apakah untuk fresh graduate dan belum memiliki pengalaman kerja, apakah akan menjadi pertimbangan kelulusan BUMN? Atau mungkin pertanyaannya bisa saya tambahkan lebih kayak teman-teman kakak banyak nggak sih yang lolos BUMN itu ada yang masih fresh graduate atau emang kebanyakan sih sebenarnya berpengalaman gitu kan? Atau gimana sih Kak? Mungkin untuk menjawab pertanyaan Kak Warda ini. Oke, Rifat. Ini sih sebenarnya mungkin bukan kekhawatiran Wardah aja ya, mungkin dari beberapa teman-teman yang baru lulus ya, fresh graduate. Itu juga kalau pas angkatan aku ya, Rifat, itu ya berpengalaman semua lebih tepatnya. Yang fresh graduate ya cuman beberapa aja sih. Tapi kalau di BUMN lainnya aku nggak tahu ya, Rifat. Mungkin lebih banyak memilih fresh graduate ya. Karena mungkin butuh energi-energi baru, dan emang mungkin yang kosong, mungkin yang baru-baru lulus aja gitu kan. Nah, kalau dari fresh graduate, saran dari aku ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian punya pengalaman magang, itu bisa kalian masukin aja pengalaman magang. Dan untuk yang belum punya pengalaman magang ya teman-teman, kalian bisa masukin aja pengalaman dari organisasi kalian. Karena organisasi itu kadang juga menjadi pertimbangan keaktifan kalian dalam dunia kuliah kalian. Dan dari situ nanti juga bisa jadi penilaian sih, karena kan penilaian itu beda-beda ya. Kalau kalian nggak punya pengalaman di organisasi, ada sih gini Rifat, ada mungkin orang yang suka organisasi, ada yang suka lomba, atau suka berkegiatan di luar dunia kuliah dia kan. Jadi mungkin selain dari pengalaman organisasi, kalian bisa masukin dari pengalaman lomba-lomba yang related sama role job nanti kalian ke depannya gimana, yang mau kalian daftarkan, atau mungkin juga bisa dari penghargaan-penghargaan yang nggak related sama kuliah kalian gitu, Rifat. Jadi itu kan bisa menjadi sebuah pengalaman ya, bisa menjual diri kalian lah gitu, Rifat, seenggaknya. Oke, oke ya. Berarti sebenarnya jangan khawatir guys. Sebenarnya dicoba aja fresh graduate kan nggak ada salahnya ya Kak. Tadi boleh dilampirkan pengalaman magang, organisasi atau kalau nggak ada pun ya coba aja. Apa salahnya? Kalau rezeki kan nggak akan kemana ya Kak.
Jadi boleh digaskeun aja buat pengalaman juga nih. Rekrutmen BUMN kan ini panjang banget. Nanti juga Sobat Pintarnya akan belajar banyak hal juga dalam proses rekrutmen BUMN ini. Oke, paling boleh Kak Yohana dikasih closing statement atau motivasi untuk Sobat Pintarnya yang besok nih sudah dibuka ya rekrutmen BUMN, mungkin boleh di-share closing statement-nya apa nih untuk memotivasi mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah dengan BUMN ini. Oke, Rifat. Kan aku nggak bisa ngeliat muka mereka semua ya, cuma muka kita doang. Jadi buat teman-teman, semangat untuk daftar rekrutmennya besok, pasti karena website-nya itu akan down. Biasanya kayak gitu, Rifat. Down, pengalaman aku gitu, down, terus akhirnya daftarnya nanti, tapi nanti lupa. Jangan sampai lupa gitu kan. Kalau dari aku, kalian harus semangat untuk daftarnya, terus lengkapin semua dokumen-dokumen yang dibutuhin, persiapkan diri kalian mau dari nanti TKD, TKB, terus core values, terus dari English-nya, interview HC, MCU, BOD, dan segala macam. Mungkin nanti dari setiap BUMN itu beda-beda. Dari TKD itu biasanya pas aku itu udah selesai di BUMN-nya aja, di FHC-nya aja. Nanti setelah di TKB-nya itu baru di setiap company masing-masing itu beda-beda. Nah, mungkin ada yang FGD ataupun lebih dalam lagi tesnya gitu sih ya. Terus untuk daftar-daftarnya itu kalian perhatikan teman-teman. Jangan lupa juga kalian berdoa, karena itu kalian harus berdoa, intinya harus berdoa. Percuma kalian kerja keras tapi nggak berdoa gitu. Itu aja sih dari aku, Rifat, dan semuanya tetap semangat ya, karena emang berat perjuangan, tapi kan ya itu tadi closing statement aku, berarti rezeki itu nggak kemana, Rifat. Jadi setiap orang itu punya rezeki masing-masing, dan semua ala bisa karena terbiasa. Luar biasa, memang adem sekali ya, emang Kak Yohana pemaparannya di sesi webinar kali ini. Semoga benar-benar menginspirasi Sobat Pintarnya, memotivasi, dan jangan lupa berdoa gitu ya. Semoga sesi webinar kali ini juga membantu melancarkan ketidaktahuan atau maksudnya membantu melancarkan proses rekrutmen BUMN nanti dan mengurangi ketidaktahuan atau melengkapi informasi yang mungkin sebelumnya Sobat Pintarnya belum tahu gitu ya, dan sekarang udah tahu, oh ternyata kalau BUMN khususnya Pertamina itu tadi Kak Yohana udah share seperti apa. Oke, paling mungkin Kak izin untuk kita berbagi foto dulu ya Kak. Oke, aku foto dulu, siap ya, aku siap 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, 1, 2, 3. Oke, kalau misalkan nih Kak, Sobat Pintarnya mau nanya-nanya ke Kak Yohana, boleh nggak Kak di luar webinar ini? Untuk mungkin ada boleh sosial media, kan tadi harus dikepoin nih sosial medianya. Mungkin Kak Yohana berkenan nggak buat membagikan sosial medianya untuk ditanya-tanya kalau misalkan ada yang masih belum terpapar atau masih belum puas gitu nanyanya. Boleh, mungkin lewat Instagram aja ya, Rifat ya. Boleh. Mungkin bisa tulis di kolom chatnya aku. Aku bisa ketik ya berarti ya. Oke, boleh Kak. Oke tuh ya, Instagramnya di @yohanahrn ya. Oke ya, baik, terima kasih Kak atas sesi pemaparan atau talk show kita singkat ini ya. Terima kasih banget udah mau berbagi di Pintarnya ya. Jangan lupa untuk berdoa semuanya. Doakan untuk Kak Yohana bisa betah di Kalimantan. Tidak homesick Amin, lagi. betul kok. Udah homesick lagi gitu ya. Dan mungkin sekian dari kami ya Kak. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Yohana boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Terima Kak. kasih, Rifat. Terima kasih, teman-teman. Semangat ya untuk besok. Yo, terima kasih Kak. Oke, semuanya ya. Ini udah banyak nih yang nanya link absen mana, link presensi mana gitu ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan ya, mengingatkan apa? Jangan dulu buru-buru ya, jangan dulu buru-buru. Kenapa? Karena kalau buru-buru nanti takutnya kesandung ya. Nah, di sini kalau misalkan ada yang, oh ini katanya ada dapat bonus latihan soal CPNS sama BUMN. Nah, ada syaratnya dulu.
ya semua ada effortnya dulu, ada usaha dulu, dan jangan lupa berdoa ya kalau tadi kata Kak Yohana. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi pintarnya, ya daftar akun di pintarnya dengan kode referral BUMN Pay, terus isi formnya ya bit.ly/pintarnya BUMN, terus nanti bakal kita kirim langsung. Oke? Nih aku sorry. Ya jadi jangan lupa kalau misalkan emang